never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Filipina dan Singapura ketar-ketir. Usul cabang tanpa pemain diaspora, takut Indonesia sapu bersih emas di SEA Games 2025. Ada yang benar-benar mengejutkan datang dari dunia olahraga Asia Tenggara. Dua negara yang biasanya adem ayem, kalem, dan jarang bikin heboh, kini malah satu suara. Filipina dan Singapura sepakat mengusulkan cabang olahraga di SEA Games tanpa pemain diaspora. Alasannya, karena Indonesia dianggap terlalu kuat. Lucu, tapi ini beneran kejadian. Padahal pemain diaspora itu bukan pemain asing. Mereka tetap warga negara Indonesia, hanya saja lahir atau besar di luar negeri. Tapi darah mereka tetap merah putih. Namun di mata sebagian federasi negara tetangga, kehadiran para pemain diaspora ini dianggap sebagai kelebihan yang tidak adil. Sampai Federasi Filipina terang-terangan bilang, kalau begini terus, Indonesia bisa sapu bersih semua medali SEA Games. Lah, kalau kalah, ya kalah aja. Jangan salahin paspor lawan. Flashback SEA Games 2023, awal dari segalanya. Masih ingat kan momen luar biasa di SEA Games 2023 di Kamboja? Ketika skuad muda Indonesia asuhan Indra Syafri menorehkan sejarah setelah 32 tahun penantian panjang. Final yang penuh drama lawan Thailand, adu emosi, kartu merah, hujan gol, dan akhirnya Indonesia menang telak 5-2. Itu bukan cuma medali emas, itu simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Sejak hari itu, wajah sepak bola Asia Tenggara berubah. Indonesia bukan lagi tim penggembira, kita kini jadi tim yang ditakuti. Dan jelang SEA Games 2025, situasinya makin panas. Apalagi setelah kabar beredar bahwa beberapa pemain diaspora akan kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda Muda. Misi emas, misi harga diri. Beberapa waktu lalu, Pak Sumarji, manajer Timnas U23, bicara lantang. Target kita tetap emas. Kita harus pertahankan gelar juara SEA Games untuk menebus kekecewaan gagal ke Piala Dunia. Kalimat itu langsung bikin atmosfer berubah. Bukan lagi soal pertandingan, tapi soal harga diri bangsa. SEA Games kali ini bukan cuma event olahraga, tapi juga panggung pembuktian bahwa Indonesia adalah kekuatan baru yang tidak bisa diremehkan. Makanya PSSI pun menyiapkan skuad super kuat, kombinasi pemain lokal terbaik dan pemain diaspora yang makin matang di Eropa. Data bicara, Indonesia sekarang di level yang berbeda. Coba kita lihat data dan nilai pasar pemain Indonesia sekarang. Angka-angkanya bikin melongo. Ivar Jenner, sekitar 6 miliar rupiah. Rafael Struijk, 2,6 miliar. Justin Hubner, 5,2 miliar. Mau Savio, 1,3 miliar. Marcelino Ferdinand, 8-10 miliar rupiah. Adrian Wibowo juga mulai naik signifikan. Kalau semuanya dikumpulin, total nilai pasar skuad U22 Indonesia bisa tembus puluhan miliar rupiah. Bahkan hanya 3 pemain diaspora seperti Ivar, Struijk, dan Hubner saja sudah punya nilai gabungan hampir 60 miliar rupiah. Bandingkan dengan Thailand atau Vietnam yang rata-rata pemainnya di bawah 2 miliar rupiah per orang. Perbedaan ini bukan main. Makanya nggak heran kalau beberapa negara mulai ketar-ketir hadapin Indonesia. Dan cara paling gampang buat ngerem laju Garuda ya bukan di lapangan, tapi lewat aturan. Drama baru, wacana tanpa pemain diaspora. Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF baru-baru ini melempar wacana agar SEA Games membatasi pemain diaspora. Alasannya, katanya demi keseimbangan kompetisi. Tapi semua orang tahu yang mereka takutin bukan ketidakseimbangan, tapi kekalahan. Lucunya lagi, Federasi Singapura atau FAS langsung setuju tanpa banyak mikir. Katanya dua federasi itu bakal membawa usulan tersebut ke ASEAN Sport Council Meeting bulan depan. Isinya, mereka ingin agar beberapa cabang olahraga seperti sepak bola dan basket hanya boleh diisi pemain kelahiran lokal. Kalau sampai disetujui,
Itu sama aja seperti memutar balik jarum waktu. Dunia udah bicara globalisasi sepak bola, tapi dua negara malah sibuk ngatur siapa yang boleh main. Coba lihat Eropa, tim nasional kayak Prancis, Belanda, Jerman, atau Belgia, semuanya penuh pemain diaspora. Dari Afrika, Karibia, Asia, Amerika Latin, semuanya campur, tapi tetap satu bendera. Karena mereka tahu sepak bola modern itu soal kualitas bukan asal-usul. Kalau Indonesia berhasil memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional, itu bukan pelanggaran, itu justru bukti kemajuan sistem pembinaan. Ironisnya, Singapura juga punya pemain diaspora, beberapa di antaranya keturunan Inggris, Australia, bahkan Afrika. Tapi begitu Indonesia kuat, langsung dibilang tidak adil. Lucu banget, ngaca tapi nyalahin bayangan. Klasik banget gaya Asia Tenggara kalau sudah takut kalah dari Indonesia. Lebih dalam, ini soal mentalitas, bukan sepak bola. Kalau ditelusuri, persoalan ini sebenarnya bukan soal siapa yang lahir di mana, tapi soal mentalitas. Dulu Indonesia sering diremehkan, sekarang tapi kita ditakuti. Dan ketika dua negara sampai sepakat buat ubah aturan hanya biar Indonesia nggak terlalu kuat, itu tandanya kita sudah di level baru. Kita bukan lagi tim pengembira, kita sekarang jadi ancaman nyata di kawasan. Bahkan media Filipina sempat menulis headline yang bikin netizen geleng-geleng. Indonesia's Diaspora Army Threaten SEA Games Balance. Waduh, sampai segitunya. Siapa sebenarnya yang rugi? Kalau wacana tanpa diaspora ini benar-benar diterapkan, sebenarnya bukan Indonesia yang rugi, tapi seluruh Asia Tenggara. Kenapa? Karena artinya mereka lebih memilih mundur daripada berbenah. Lebih sibuk mengatur aturan daripada menyiapkan generasi muda yang kompetitif. Bayangin, di saat negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan sibuk memperluas jaringan scouting ke Eropa, negara-negara ASEAN malah ribut soal tempat lahir pemain. Kalau begini terus, SEA Games bukan lagi ajang olahraga, tapi cuma ajang gengsi antar federasi. Reaksi netizen, takut kalah, cari alasan. Begitu isu ini naik ke media sosial, netizen Indonesia langsung ramai. Komentar-komentar tajam bermunculan. Wah, baru kali ini saya lihat negara takut lawan Indonesia sampai ubah aturan. Kalau kalah ya latihan lagi, jangan ubah regulasi. Diaspora juga WNI, masa warga negara sendiri dilarang membela negaranya? Kita udah level atas, mereka panik. Sementara dari kubu Filipina dan Singapura komentarnya agak defensif. Beberapa mengaku hanya ingin kompetisi yang seimbang, tapi banyak juga warganet mereka yang malah nyindir federasinya sendiri. Kenapa nggak fokus tingkatin kualitas pemain lokal aja? Jadi bisa dibilang bukan cuma netizen Indonesia yang heran, tapi masyarakat mereka sendiri pun mulai menyadari kemunduran pola pikir federasinya. SEA Games 2025, ujian kesiapan ASEAN. Kalau wacana itu benar-benar masuk agenda resmi ASEAN Sport Council Meeting, maka SEA Games 2025 bakal jadi pertarungan politik olahraga terbesar dalam satu dekade terakhir. Bukan lagi sekedar siapa yang menang, tapi siapa yang berani memegang prinsip. Apakah olahraga Asia Tenggara akan maju dengan semangat globalisasi atau mundur karena takut dengan dominasi satu negara? Indonesia sendiri tampaknya santai menanggapi hal ini. PSSI menyatakan selama aturan resmi belum berubah, Indonesia akan tetap menurunkan pemain diaspora. Karena mereka semua warga negara Indonesia yang sah, mereka punya hak yang sama untuk membela merah putih. Garuda Muda dari diragukan menjadi ditakuti. Perjalanan ini luar biasa. Beberapa tahun lalu banyak yang menganggap Indonesia nggak akan pernah bisa bersaing di level ASEAN. Sekarang semua takut ketemu kita di grup. Apalagi grup SEA Games kali ini dijuluki grup neraka. Indonesia, Filipina, Singapura, dan Myanmar. 4 negara, 2 yang lolos. Dari pembagian grup aja atmosfernya udah panas. Filipina dan Singapura jelas nggak mau satu grup dengan Indonesia. Karena tahu sekarang Garuda Muda punya skuad paling mahal dan paling solid di Asia Tenggara. Masa depan cerah sepak bola Indonesia. Kebangkitan ini bukan datang tiba-tiba.
ada proses panjang, sistem pembinaan baru, dan peran penting pemain diaspora. Mereka bukan cuma datang untuk main, mereka bawa pengalaman Eropa, profesionalisme, dan disiplin tinggi yang menular ke pemain lokal. Gabungan itu yang bikin tim Indonesia jadi campuran ideal antara teknik Asia dan mental Eropa. Dan kalau negara lain justru mau menghapus peran diaspora, itu sama aja seperti menutup diri dari perkembangan zaman. Siapa sebenarnya yang takut? Mari kita jujur, SEA Games tanpa pemain diaspora itu bukan solusi. Itu alasan halus karena takut Indonesia makin dominan. Selama ini, Indonesia sering jadi korban regulasi yang aneh-aneh di ASEAN. Mulai dari wasit berpihak, jadwal aneh, sampai kebijakan federasi yang tidak konsisten. Tapi sekarang mereka mulai sadar, cara lama nggak akan bisa menghentikan Garuda yang sudah terbang tinggi. Kalau dua negara itu benar-benar serius mau bersaing, mereka seharusnya fokus membangun tim, bukan membatasi lawan. Karena pada akhirnya, semangat confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show